Kita mulai lagi dari judul tadi. Judul tadi apa, Sasi, apa? Perilaku tokoh perempuan dalam film Bebas sutradara Rilly Riza, analisis feminisme. Oke, ini saya tidak bicarakan terima atau tidak terima judul ya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama, mengerti dulu variabelnya. Variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana, itu dasar tuh dalam belajar metode penelitian. Mana variabel? Variabel X-nya perilaku tokoh perempuan. Perilaku tokoh perempuan. Itu satu variabel. Y-nya mana? Film bebas. Film bebas. Ya. Berarti kan satu variabel ya yang meneliti itu. Oke. Nah, berarti itu yang harus dijelaskan. Nah, kalau kita mau mengerjakan itu, karena ini di laptop, ya, udah tahu variabel Y, udah tahu variabel X, buat definisi personalnya. Saya tanya dulu, variabel X itu yang Ismi masukkan, yang Sasi masukkan itu apa? Variabel X-nya kan perilaku tokoh perempuan. Iya. Maksudnya seperti apa tokoh perempuan yang ditampilkan dalam film itu? Ya seperti apa tadinya, perbuatan, ucapan, apa namanya perilaku itu? Perbuatannya. Perbuatan, berarti tidak ada, bukan bicara tentang bahasa. Itu artinya yang kamu teliti itu adalah nonverbal. Nah, itu yang dijelaskan. Artinya yang kamu amati itu adalah tingkah lakunya. Tapi kalau kamu katakan nanti misalnya apakah itu kan ada tiga kemungkinan, ada verbal, ada nonverbal, ada verbal dan nonverbal. Maksud tahu nggak artinya verbal itu? Verbal itu perbuatan yang diucapkan, bahasa verbalnya, ucapannya. Kalau nonverbal itu perbuatan. Nah, kalau kita amati itu misalnya verbal dan nonverbal artinya perilakunya dan ucapan. Contoh nih, kita melihat perempuan pakai celana jeans, pakai baju sporty, kayak cowok pakai topi pek, kan dia tidak bicara, tapi di penampilannya kita tahu itu kan maskulin. Paham? Karena ini kan objeknya film loh. Nah, itu artinya aksesorisnya itu menggambarkan bukan gambarannya feminis. Nah, tapi kalau nonverbal artinya ucapnya aja. Orang bisa tomboy bagaimana, tapi ketika dia kemain, dia cowok banget, tapi ketika kayak bencong, feminis. Itu perilaku yang ucapan, dari ucapan. Nah, sekarang tinggal kayak kamu melihat kalau misalnya dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Artinya ada hal-hal yang tidak ada teksnya, tapi kamu gambarkan. Pada menit kesekian dia mengendarai sepeda motor untuk laki-laki misalnya. Itu kan perbuatan maskulin. Nah, atau misalnya dia manjat pohon misalnya, yang dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dilakukan oleh laki-laki, tapi dia kerjakan. Contohnya boleh, ada masalah. Tapi itu kan tidak dalam teks, tidak ada dalam translate teks. Tapi Anda bisa lihat di film itu ada beritahukan menit kesekian ya. Kalau memang ada misalnya dokumen fotonya, tinggal masukkan dokumen fotonya, direkam. Sudah kasih download Pak. Oh, udah. Oke. Paham? Berarti kalau kedua-duanya Pak, ada perbuatan, ada ucapan, verbal. Bukan, itu verbal dan non verbal.
datanya nanti itu gitu, berkaitan dengan yang diteliti, datanya yang kamu amati. Paham? Oke, itu yang pertama. Kemudian itu yang dirumuskan di definisi personal. Yang saksi maksudkan itu apa? Bahasa saksi, bukan bahasa buku loh. Berarti udah selesai itu. Artinya kita tahu judul, maksud saksi itu apa, itu dijelaskan di definisi personal. Ingat ya, menulis proposal ini jangan instan langsung, mana dapat dibuat, karena kan di proposal ini kan tidak mesinnya, ya. Nah, tadi apa definisi personalnya? Orang dari X-nya apa? Yang kamu maksud itu apa? Jadi perilaku tokoh perempuan yang dimaksudkan itu adalah apa? Bahasa kamu, bahasa saksi, yaitu segala perbuatan dan ucapan. Misalnya nih ya, kalau setuju dengan itu, perbuatan dan ucapan dari tokoh. Nah, apakah semua tokoh laki-laki dan perempuan? Apakah tokoh itu Anda bedakan jenis kelaminnya? Berarti yang kemudian itu adalah tokoh perempuan aja. Nah, kamu jelaskan. Jadi perilaku tokoh, ya, perilaku dan ucapan tokoh perempuan. Tadi kan saya katakan feminisme itu kan bisa umum, bisa jadi laki-laki perilakunya feminis. Ada juga Pak dalam film itu. Nah, kalau ini kamu lihat, jadi ini ada penyimpangan nih. Seharusnya ini dia harus maskulin gitu. Jadi itu yang tidak pernah diteliti orang. Jadi kamu lihat satu tokoh. Karena yang kamu lihat itu kan normal orang. Jadi ibaratnya kan feminisme itu yang kamu lihat kan kecocokan pakaian orang. Paham? Oh, ini pakaian ini harusnya dipakai oleh perempuan, tapi kalau dipakai oleh laki-laki. Jadi kamu apa juga, berarti ada penyimpangan ini. Nah itu bisa jadi filmnya tidak bagus. Bisa jadi yang kami gembar-gemborkan, film ini bisa jadi misi terselubungnya LGBT. Itu kritik kita. Jadi tidak semuanya kita katakan itu. Paham? Paham Pak, berarti kalau saksi juga semua tokoh. Iya. Iya. Perempuan dan laki-laki. Iya. Iya. Itu tidak pernah diteliti orang. Orang selalu bicara feminisme itu meneliti tentang tokoh perempuan. Paham? Nah. Oke, yang kedua apa? Kategorinya apa? Film bebas. Film bebas, karangan sutradara Riza. Riza itu ditayangkan kapan? Di mana? Kita mau masukkan itu. Atau kalau tahu produsernya siapa gitu. Ya, kamu jelas film bebas disutradarai oleh Riza, ditayangkan di mana? Apakah di TV atau di bioskop, di mana? Gitu. Itu kamu masukkan. Paham? Itu identitas objek supaya orang tidak salah tafsir objeknya. Karena ada kemungkinan ada film yang sama tadi yang saya katakan tadi. Oke, nah sampai situ dulu kamu rumuskan dulu. Kamu rumuskan itu dulu asal timbul masalah lagi, ya. Itu kan udah dapat definisi personalnya tuh, ya kan? Sekarang orang pasti tanya itu alasan kamu memilih. Nah, kalau kita bicara selalu memilih, itu yang kita masukkan itu adalah menulis latar belakang. Nah, kita punya argumen. Artinya dalam latar belakang kita punya alasan, punya argumen. Yang kita jelaskan itu pertama sekali adalah ide-nya. Ide-nya itu kan tadi film bebas nih. Nah, aja kita bicarakan tentang kenapa kita milih film bebas. Tentu tidak mungkin kita bicara film bebas ini, tidak mungkin. Kita bicara umum. Film kan banyak.
Jadi kita gambarkan secara umum dulu film, ya, yang bicarakan tentang apa, gambar tentang feminisme dan film itu berlaku. Katakanlah kamu bicara tentang film, berlaku tokoh yang digambarkan film secara umum, lalu menjurus terakhir nanti menjurus ke film bebas. Jadi dari piramid terbalik mengerucut ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak salah? Kamu buat poin-poin. Poin pertama bicara tentang apa? Jadi gagasan pokoknya apa? Poin kedua itu apa? Poin ketiga itu apa? Sehingga nampak gambaran. Kalau misalnya oh ini kalau ini harusnya yang kedua, harus tiga, baru nanti kamu kembangkan jadi paragraf. Paham? Kelaziman orang membuat paragraf deduktif. Jadi namanya kerangka berpikir kita supaya teratur dia. Poin-poinnya dulu buat. Oke? Poin-poinnya dulu. Jadi bicara tentang pilihan kamu dulu. Baru nanti masuk ke paragraf X di bawahnya. Kenapa kamu memilih, pertanyaan yang terbesar itu semua orang katakan kenapa kamu memilih film tadi? Kan banyak film lain. Nah, jadi kamu bisa melihat, misalnya film ini dikucurkan zaman pandemi misalnya. Banyak film pandemi, ini salah satu film yang viral misalnya. Viral itu dari mana datanya? Itu boleh kita mengambil data, mengambil apa, mengutip, boleh. Kita katakan misalnya film ini ditayangkan di zaman pandemi, karena waktu itu orang banyak produser tuh menayangkan di TV atau di mana gitu. Paham? Setelah waktu dikucurkan misalnya baru seminggu aja ada sekian orang nonton. Nontonnya kapan kamu lihat datanya sumber mana? Atau ada yang komen gitu. Contoh komennya apa? Banyak yang menyambut, contohnya apa? Contoh komen-komen itu boleh. Paham? Di situ kamu apa? Nah itu kamu susun dulu. Oke? Kan baru KT kan? Dia baru KT juga, gantian. Ya sampai situ dulu. Cuma kamu kerja dulu. Nanti baru kita rapikan. Kamu apa tadi? Jadinya? Judulnya Perilaku Tokoh pada Film Ngeri-Ngeri Sedap. Iya. Sutradara Benny Dion, analisis psikologi. Saudara siapa? Benny Dion. Benny Riau, Dion. Oh, bukan Benny Riau. Saya Benny Riau. Benny Dion. Oh, ada nama Benny Riau anak-anak Benny Dion. Nah, sekarang itu tuh yang kamu lihat kan semua tokoh. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi ada yang sama dengan tadi Sasi, kamu kerjakan dulu. Yang kamu kerjakan yaitu pengertian tadi, variabel tadi, definisi personal. Variabelnya apa? Perilaku tokoh. Perilaku tokoh. Apa yang termasuk perilaku tokoh itu? Apa sih tingkah laku tokohnya? Terus ucapan dan perkataan tokoh kan begitu. Iya kan? Ya itu yang kita masukkan. Iya, pokoknya yang dimasukkannya apa namanya, tingkah laku tokohnya. Iya, tingkah laku kan perbuatan aja, berarti ucapan nggak masuk. Bisa dimasukkan ucapannya ikut. Lah iyalah. Iya Pak. Jadi bukan ucapan dan perbuatan tokoh dalam yang maksud ya katakan ya kamu jelaskan dulu pada buat rumusan proses dulu. Ucapan ada yang maksud adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh paham. Nah, kemudian probability-nya apa? Film Ngeri-Ngeri Sedap itu mau jelaskan. Yang dimaksud film Ngeri-Ngeri Sedap itu saudara siapa, kapan ditayangkan, di mana ditayangkan. Itu data publikasinya loh. Supaya orang tidak salah pilih. Tadi kan saya salah dengar itu. Saya bilang Benny Riau. Benny Dion. Nah, karena ada sastrawan Pekanbaru itu orang film juga dia. Benny Riau orang musik. Gitu.
Berarti udah siap, udah ada judul, tapi ini belum bisa, saya tidak meyakinkan, tertuliskan dulu. Yang kedua, dana definisi personal. Oke, nah sama dengan saksi tadi, karena kamu film, cuma kenapa film itu kamu pilih? Ya kan? Tidak langsung kita pilih film itu, kita bicara film secara umum. Nah, mungkin ada yang membedakan kamu cara psikologi itu dengan yang lain. Oke? Nah, cuma kalau saya sarankan kamu gunakan teori, nanti teorinya gunakan jangan yang lazim. Ini tadi dana juga ego super ego itu yang peradilan seksual itu. Misalkan cari teori yang baru, yang beda gitu. Oke? Nah, kamu bisa tanyakan nanti sama Pak Dudung, mungkin Pak Dudung punya referensinya tentang psikologi itu. Iya Pak, soalnya kan kalau dia cari kan Pak dari referensinya dilihat dengannya, kebanyakan yang menganalisis, yang dianalisis itu bahasanya. Iya. Jadi kayak dia pengen gitu Pak, kayak psikologi, kalau psikologi ini kan Perbuatan, iya, ekspresinya iya. Pengen gitu Pak. Iya, itu tadi. Kalau kita bicara itu kan kita harus mendeskripsikan perilaku itu, ya kan? Kadang-kadang deskripsi kita merasa lemah, kita fotonya menit keberapa tokonya itu, paham? Nah, kadang-kadang kan begini, kita melihat orang dia tidak berbicara, tapi dengan perilakunya kita sudah tahu psikologinya. Oh, dia kurang senang, gitu misalnya, reaksinya, contohnya. Paham? Nah, itu yang jelas. Kamu masuk ke latar belakang, tadi di suruh sudah tadi ya, masuk ke latar belakang. Oke? Masuk ke latar belakang, alasannya apa? Nanti itu lanjutkan itu, saksi juga. Balik ke saksi sama dengan dua nih. Kalian di sini itu apa tujuannya itu apa? Itu apa tujuannya? Ada secara praktis, ada secara teoritis, ya kan? Tujuan secara praktis apa? Baca ada tujuh orang dibawa-bawa. Nggak dibaca. Itu kan tidak perlu pemikiran. Oh, tujuan saya begini. Secara praktisnya apa? Misalnya. Secara teoritisnya apa? Secara praktisnya ada berapa? Ada satu atau dua atau ada tiga? Nggak usah terlalu banyak. Nah, secara teoritisnya apa? Baik, sekarang begini secara teoritis. Saya pancing kalian. Itu dalam unsur intrinsik fiksi yang kalian teliti itu bagian berupa unsur apa? Dalam unsur intrinsik loh. Itu unsurnya apa? Ada tema, ada anak, ada alur, ada apa, gaya bahasa, ada macam-macam. Nah, itu maksudnya apa? Ada pengokohan, ada apa maksudnya? Apa? Iya ya, objek pengokohan itu unsur. Tapi yang kalian teliti itu adalah amanat. Yang kamu lihat itu adalah amanat pesan. Ya, artinya pesan secara tersirat dan tersurat.
Nah, artinya tujuan praktis kita tuh Jupiter itu apa? Untuk mengetahui atau untuk apa? Mengarahkan orang memahami pesan tersirat surat itu. Itu praktis, Pak. Itu secara teori. Tadi itu Secara praktis ya, secara praktis. Secara praktis. Oke? Nah, itu kan tidak tinggal pemikiran apa. Baik. Nah, itu dilanjutkan. Berarti dah tinggal dua lagi bagian pertama itu. Tinggal dua lagi. Yaitu masalah dan tadi yang saya maksudkan itu manfaat penelitian ya, manfaat penelitian. Yang saya katakan tadi manfaat penelitian, mencari secara praktis dan praktis. Maaf, saya kata salah. Sekarang tinggal masalah dan tujuan penelitian. Nah, masalahnya apa? Coba saya siapa masalahnya? masalahnya, Pak. Iya. Seperti apa perilaku tokoh perempuan dalam film bebas? Seperti apa? Cocoklah kalimatnya. Atau bagaimana perilaku tokoh perempuan? Iya. Bukan tokoh perempuan, tapi semua tokoh tadi. Nah, tadi kan semua tokoh. Apa? Iya. Tadi kan bukan ada kata perempuan tadi. Kan bukan ada kata perempuan tadi. Kata saksi kan ada tokoh laki-laki juga berperilaku perempuan. Nah, jadi nanti sarannya nanti saksi nanti meneliti bahwa ya dia sesuaikan dengan kontraknya. Laki-laki ya dia berperilaku maskulin gitu. Ini berarti ini. Nah. Apalagi yang kedua? Tujuannya? Bukan. Rumusan masalahnya ada nggak? Satu aja. Baru satu. Oke, lanjut dipikirkan nanti kalau ada tambahan. Yang kedua? Apa? Tujuh penelitian? Untuk mengetahui. Untuk memberikan gambaran, mengetahui boleh. Untuk mengetahui Perilaku tokoh dalam film. Film tokoh dalam film perempuan. Itu aja mudah. Kamu dia? Apa masalahnya? Bagaimana karakter pada Karakter tokoh. karakter tokoh pada film Marina Sidat. Iya. Oke. Lalu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui bagaimana. Nggak tahu, Pak. Kan itu mengetahui gambaran karakter tokoh. Iya kan? Itu sementara dulu ya. Nanti kamu tanyakan nanti coba Pak Dudung gitu. Pak, teori yang membantah teori ini saya malah mengatakan nanti Pak Dudung itu punya ada referensi itu. Pak Uzan nggak punya referensi itu. Psikologi itu, ego super ego itu. Rata-rata orang menggunakan teori itu, tapi teori terbaru. Tapi nanti jam teori kamu bisa mengambilkan Ferdinand de Saussure dan teori yang dikatakan Pak Dudung. Menurut saya ada yang beda loh. Tidak bicara ego super ego aja. Paham? Oke. Nah, sekarang lanjut Ismi. Apa Mi? Sampai di mana? Kemarin Ismi itu kan kemarin sastra apa yang dalam kan itu bahas sastra terus bahas tidak tapi kita dapat langsung ke
ke Lesti kan Pak, Apa? langsung tentang Lesti itu Tentang? yang di latar belakang. Oh ya. Tapi semua jadi ini Pak, dulu salah satu genre sastra yang paling populer adalah lagu. Lagu termasuk ke dalam genre sastra yaitu puisi, karena lagu merupakan puisi yang dilakukan. Jadi puisi yang sekarang dapat dinikmati dalam bentuk lagu dengan iringan musik dan alunan nada yang indah dapat menarik minat banyak orang untuk menikmati puisi yang dilakukan, yang dijadikan lagu. Zaman sekarang lagu lebih populer di kalangan remaja dibandingkan harus membaca tulisan puisi. Mereka kadang tak memahami maksud atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ketika lirik puisi diberikan irama, maka akan dapat dinikmati berbagai kalangan. Salah satu genre musik yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah musik dangdut. Musik dangdut merupakan perpaduan unsur-unsur musik India, Arab, dan Melayu. Istilah dangdut diambil dari kata dang dan dut yang dihasilkan oleh bunyi sepasang kendang yang dimainkan dalam musik tersebut. Mutakin 2006. Musik dangdut dipandang tidak hanya sebagai media hiburan saja, namun genre musik ini juga berfungsi sebagai media komunikasi sosial. Luwali dan Syairi 2012. Misalnya pada lagu-lagu populer yang diciptakan dan dinyanyikan dengan genre musik dangdut oleh Rhoma Irama, lagu-lagu bergenre dangdut tersebut menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan dan memiliki nilai moral yang diambil dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun tak sedikit yang menganggap bahwa musik dangdut kampungan dan jadul. Pada awal kemunculannya, musik dangdut dipandang sebelah mata Fitriani dan Alam 2020. Namun akhirnya musik ini populer sekitar tahun 1960-an hingga sekarang. Andaryani 2011 dan Setiaji 2017. Hal itu dapat dibuktikan dengan munculnya ajang pencarian bakat bernyanyi dengan genre dangdut mulai tingkat nasional bahkan hingga mancanegara. Ajang pencarian bakat bernyanyi yang tayang perdana di Indosiar yaitu The Academy musim pertama tahun 2014 sukses menyita perhatian publik dan membuat genre musik dangdut makin dikenal luas. Salah satu hal yang menyita perhatian publik adalah Lestiani Andriani dari Cianjur yang berusia 14 tahun menjadi pemenang ajang pencarian bakat bernyanyi dengan genre musik dangdut tersebut. Lagu Kejora hanya karya Nurbayan menjadi lagu kemenangan Lesti. Lagu tersebut melekat dengan jiwa Lesti hingga para penggemar menjuluki Lesti dengan nama Lesti Kejora. Pada tahun berikutnya Lesti Kejora mengikuti The Academy Asia yang tayang di Indosiar dan meraih juara 2. Salah satu komposer dan juri The Academy Asia musim pertama dari Malaysia bernama Pak Ngah menciptakan sebuah lagu berjudul Zapin Melayu untuk Lesti Kejora. Setiap lagu yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora menjadi trending topik, bahkan Lesti Kejora sering dijuluki sebagai diva dangdut milenial Indonesia dan mendapat banyak penghargaan selama berkarir. Tercatat sebanyak 70 penghargaan dari 166 nominasi telah diraih oleh sang Kejora. Atas pencapaian tersebut, tak heran Lesti Kejora menjadi perhatian publik, bahkan hingga kehidupan pribadinya selalu dikulik dan mendatangkan berbagai kontroversi. Perjalanan karir Lesti Kejora memang sukses, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kisah cintanya. Pada tahun 2020, Lesti Kejora ditinggal menikah oleh sang mantan pacar dan menjadi trending topik beberapa waktu, hingga akhirnya masyarakat menjodohkan Lesti dengan Rizky Bilar yang juga ditinggal menikah oleh Dinda Hau. Seiring berjalannya waktu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar kemudian menikah. Namun masyarakat dihebohkan dengan pengakuan mereka yang ternyata sudah menikah siri dan mengumumkan kehamilan Lesti ke halayak. Dari situlah netizen berbondong-bondong menghujat Lesti Kejora dan publik merasa dibohongi. Banyak yang merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Lesti Kejora selalu memperlihatkan kebahagiaannya di depan publik. Setiap momen dalam hidupnya selalu diabadikan dalam sebuah lagu. Lesti memanfaatkan setiap momen untuk berkarya. Misalnya saja, setelah ditinggal menikah oleh sang mantan kekasih, ia meluncurkan lagu terbarunya yang berjudul Kulepas Dengan Ikhlas. Pada tahun berikutnya, Lesti Kejora kembali meluncurkan single lagu terbarunya, yaitu lagu Bawa Aku ke Penghulu, dan publik makin dibuat penasaran akan keseriusan hubungan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Setelah lagu tersebut diluncurkan, akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengumumkan akan menikah di pertengahan tahun 2021. Kemudian, setelah melewati berbagai rangkaian acara, mulai dari acara lamaran hingga resepsi pernikahan, mereka meluncurkan lagu terbaru berjudul Takdir Cinta
sebagai bukti bahwa mereka sudah menikah sesuai dengan harapan para penggemar. Lesti Kejora semakin menyita perhatian publik dan dihujat oleh netizen karena selalu mengumbar kemesraannya dengan sang suami. Bahkan netizen pun menduga bahwa Lesti Kejora tidak bahagia dengan pernikahannya. Tahun 2022 kemudian Lesti kembali merilis lagu yang berjudul Sekali Seumur Hidup yang menjadi kemudian lagu tersebut memberikan teka-teki belum lagi itu Pak, pokoknya tentang Sekali Seumur Hidup tuh itu dan terbaru Pak. Baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan rilisnya lagu terbaru berjudul Insan Biasa. Lagu Insan Biasa merupakan lagu Insan Biasa menjadi trending topik pada perilisannya. Dirilis serentak di berbagai platform digital pada tanggal 15 Maret 2023 dan sudah ditonton lebih dari 20 juta kali di YouTube. Lagu Insan Biasa diciptakan oleh Adibel Sahrul dan menurut penuturan Adibel, lagu ini merupakan curahan hati Lesti Kejora yang saat itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh sang suami. Kasus KDRT yang dialami Lesti pada tahun 2022 muncul berbagai kontroversi dan menjadi perhatian masyarakat. Banyak yang mendukung Lesti untuk bercerai dengan suaminya dan memperkarakan kasus tersebut. Masyarakat mengecam Rizky Bilar dan beberapa siaran televisi pun memboikot suami Lesti Kejora tersebut yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun tiba-tiba Lesti memilih memaafkan dan mencabut tuntutan atas Rizky Bilar. Banyak yang merasa kecewa dengan keputusan Lesti, bahkan netizen beramai-ramai mengecam keputusan Lesti tersebut. Dan netizen meminta untuk memboikot Lesti Kejora karena masyarakat merasa Lesti membela pelaku KDRT. Atas kejadian tersebut, Lesti memilih membungkam dari dunia hiburan tanah air untuk beberapa waktu dan menjalani kehidupan rumah tangganya tanpa mengumbar lagi kemesraannya dengan sang suami di layar kaca maupun di media sosialnya. Padahal perihal pilihan Lesti untuk memaafkan dan mencabut tuntutan yang dilayangkan kepada sang suami menjadi tanda-tanya banyak orang. Apa sebenarnya alasan Lesti mengambil keputusan tersebut? Bungkamnya Lesti makin menimbulkan pro dan kontra. Namun kemudian masyarakat dibuat heboh dengan peluncuran single terbarunya, yaitu lagu Insan Biasa diciptakan oleh Adibel Sahrul berdasarkan pengalaman sang penyanyi dangdut tersebut. Dalam lagu tersebut berisikan curahan hati Lesti Kejora saat menjalani masalah yang tengah dihadapinya. Beragam komentar muncul dan yang mengapresiasi ketulusan Lesti dalam mencintai, keputusan yang tepat demi masa depan anaknya. Bahkan komentar miring pun masih diberikan oleh netizen atas karyanya tersebut. Banyak yang menuduh Lesti tidak konsisten dan hanya mempermainkan hukum. Bahkan atas keputusan Lesti tersebut, Lesti sudah dianggap menipu seluruh masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan klarifikasi melalui media massa, Lesti mencoba menanggapi pro dan kontra atas keputusannya lewat karya, yaitu berupa lagu. Menurut Adibel Sahrul, mendampingi Lesti dalam penciptaan lagu ini butuh proses yang cukup lama sebelum lirik lagu tersebut final dan rilis. Banyak pertimbangan karena Lesti Kejora ingin lagu ini sebagai jawaban dari segala pertanyaan dan masalah yang terjadi. Dan Lesti berharap dengan adanya lagu ini tidak menyakiti pihak-pihak tertentu. Lagu ini menyita perhatian banyak masyarakat. Banyak kemudian yang berbondong-bondong mengamati setiap lirik yang ada dalam lagu ini. Seperti dalam salah satu lirik, "Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita, dan maafkanlah bila aku membuat kecewa." Terlihat jelas bahwa Lesti Kejora sudah pasrah jika orang-orang tidak menyukainya lagi dan kecewa atas keputusannya tersebut. Dalam lagu ini menceritakan tentang kebimbangan hati dalam mengambil sebuah keputusan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini menganalisis fungsi Utile et Dulce dalam lagu Insan Biasa Lesti Kejora karya Adibel Sahrul. Penelitian ini akan membahas Pak. Iya. Akan mendeskripsikan apa saja unsur Utile et Dulce yang terkandung dalam lagu Insan Biasa dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap lagu Insan Biasa tersebut. Gitu Pak.